Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023, saya akan mengomentari dua masalah berat menimpa Erlangga Hartarto terkait jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus menjabat Menteri Perindustrian. Erlangga Hartarto menghadapi dua masalah besar terkait dengan jabatannya selaku Ketua Umum Partai Golkar, yaitu berurusan dengan hukum. Kejaksaan Agung telah memeriksa Erlangga Hartarto terkait pemberian izin ekspor minyak goreng kepada 4 orang pengusaha yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas pemberian izin ekspor minyak goreng berakibat minyak goreng kosong di pasaran, kalaupun minyak goreng ada di pasaran harganya sangat tinggi. Diduga Erlangga Hartarto akan dipanggil polisi lagi untuk mencari alat buktinya yang cukup kuat menerima uang korupsi dari pengusaha minyak goreng yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, terlebih kaum ibu-ibu. Bila sampai ditemukan minimal 2 alat buktinya oleh Mahkamah Agung, dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dilaporkan ke Kode Etik Golkar. Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar dalam rapat pimpinan dalam menghadapi pemilu menjadi calon presiden. Ternyata Erlangga Hartarto melanggar keputusan Rapim tersebut. Justru Erlangga Hartarto mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Ada 2 kader Golkar tidak dapat menerima langkah Erlangga Hartarto mendukung calon presiden Prabowo Subianto, berakibat melaporkan Erlangga Hartarto ke Kode Etik Partai Golkar dengan permintaan mencabut jabatan Ketua Umum Partai Golkar lalu diganti lewat Munaslup. Atas 2 masalah tersebut, bila Kejaksaan Agung menetapkan Erlangga Hartarto sebagai tersangka, berakibat dicopot jabatan menterinya, sedangkan jabatan Ketua Umum Partai Golkar dicabut oleh petinggi Golkar sendiri. Demikian juga bila sampai Kode Etik Golkar menerima gugatan kader Golkar, kemungkinan besar mencabut jabatan Ketua Umum Partai Golkar dari Erlangga Hartarto. Harapan saya melihat beratnya masalah yang dihadapi Erlangga Hartarto, lebih baik melepaskan Ketua Umum Partai Golkar dan diganti dengan kader Partai Golkar yang lebih baik, yang dipilih secara demokratis lewat musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus menjabat Menteri. Erlangga Hartarto menghadapi 2 masalah besar terkait jabatannya selaku Ketua Umum Partai Golkar, yaitu 1. Berurusan dengan hukum. Kejaksaan Agung telah memeriksa Erlangga Hartarto terkait pemberian izin ekspor minyak goreng kepada 4 orang pengusaha yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas pemberian izin ekspor minyak goreng berakibat minyak goreng di pasaran, kalaupun minyak goreng ada di pasar harganya cukup tinggi. Diduga Erlangga Hartarto akan dipanggil polisi lagi untuk mencari alat buktinya yang cukup kuat menerima uang korupsi dari pengusaha minyak goreng yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, terlebih kaum ibu-ibu. Bila sampai ditemukan minimal 2 alat buktinya oleh Mahkamah Agung, dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dilaporkan ke Kode Etik Golkar. Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar dalam rapat pimpinan dalam menghadapi pemilu, dia harus mencalon posisi sebagai calon presiden. Ternyata Erlangga Hartarto melanggar keputusan rapat pimpinan tersebut. Justru Erlangga Hartarto mendukung calon presiden
Prabowo Subianto, ada kader Golkar tidak dapat menerima langkah Erlangga Hartarto mendukung calon presiden Prabowo Subianto berakibat melaporkan Erlangga Hartarto ke kode etik Partai Golkar dengan permintaan mencabut jabatan Ketua Umum Partai Golkar lalu diganti lewat Munaslup. Atas dua masalah tersebut, bila Kejaksaan Agung menetapkan Erlangga Hartarto sebagai tersangka berakibat dicopot jabatan menterinya, sedangkan jabatan Ketua Umum Partai Golkar dicabut oleh petinggi Golkar sendiri. Demikian juga bila sampai kode etik Golkar menerima gugatan kader Golkar, kemungkinan besar mencabut jabatan Ketua Umum Partai Golkar dari Erlangga Hartarto. Harapan saya melihat beratnya masalah yang dihadapi Erlangga Hartarto, lebih baik melepaskan Ketua Umum Partai Golkar dan diganti dengan kader Partai Golkar yang lebih baik yang dipilih secara demokratis lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Sekian dan terima kasih.